Pemirsa, Polda Nusa Tenggara Barat menyatakan hingga kini total sudah ada 3 korban yang melaporkan tersangka Iwas atau Agus dalam kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh remaja penyandang disabilitas tersebut. Polisi menyatakan jumlah korban kemungkinan besar masih akan bertambah. Penyidik di Treskrimum Polda Nusa Tenggara Barat memeriksa 2 pelapor baru yang mengaku menjadi korban tindak pelecehan seksual yang dilakukan tersangka Iwas atau Agus. Di Reskrimum Polda Nusa Tenggara Barat, Kombes Polisi Syarif Hidayat menyatakan saat ini sudah ada 3 orang yang melapor kepada polisi dan mengaku menjadi korban tindak asusila remaja penyandang disabilitas tersebut. Polisi masih menyembunyikan identitas dari korban dan diperkirakan korban pelecehan seksual oleh Iwas masih akan bertambah. Selain melapor ke polisi, ketiga korban juga sudah mengadukan kasusnya ke Komite Disabilitas Daerah atau KDD Nusa Tenggara Barat. Itu kan baru muncul, kalau yang 2 korban yang kasus yang ini tadi, 2 korban yang sebelumnya sudah kita lakukan pemeriksaan. Sekarang memang dia sebagai seorang mahasiswi dan berada di Sumbawa, memang orang Sumbawa. Yang lain akan kita dalami karena kita dapat informasi baru masuk ke KDD terkait dengan viral-viral, ternyata ada yang merasa menjadi korban, itu yang akan mungkin kita. 3 orang yang sekarang ini ada di dalam BAP, pelaku kasus ini, kami saat ini juga menerima, jadi ada yang menghubungi Komisi Disabilitas karena kasusnya viral. Ada 3 lagi yang diduga korban dan 3 ini adalah anak-anak. Yang ini masih kami dalami karena ini juga dari masyarakat yang menginformasikan ke kami, jadi kami coba akan dalami. Sehingga dugaan yang tadi disampaikan kemungkinan besar korbannya memang akan ada penambahan. Pemirsa, saat ini sudah ada 3 korban yang melapor menjadi korban pelecehan Iwas alias Agus. Polisi menyebut jumlah korban kemungkinan bisa bertambah. Situasi seperti apa yang membuat seseorang dengan keterbatasan fisik atau difabel bisa melakukan tindakan pelecehan seksual kepada korbannya? Kita akan mengulasnya dengan psikolog forensik Reza Indragiri. Selamat sore, Assalamualaikum Bang Reza. Selamat sore, Waalaikumsalam. Baik Bang Reza, seperti yang di pengantar tadi pertanyaannya, sebenarnya situasi seperti apa yang membuat seorang dengan keterbatasan fisik atau penyandang disabilitas bisa melakukan tindakan pelecehan seksual kepada korbannya yang kalau kita lihat bukan penyandang disabilitas? Sebagian dari kita tampaknya masih tidak begitu tepat dalam berimajinasi dan menarasikan tentang apa itu kekerasan seksual dan siapa gerangan penyandang disabilitas. Ketika membayangkan atau bernarasi tentang kekerasan seksual, yang kita bayangkan adalah tentang perilaku ekstrim yang pelakunya adalah sosok monster brutal dengan kekuatan super hebat yang tidak akan terkalahkan sehingga bisa dengan mudahnya menaklukkan korbannya. Sementara pada sisi seberang, ketika kita membayangkan atau bernarasi tentang penyandang disabilitas, ternyata masih ada anggapan bahwa mereka adalah kaum yang lemah, yang tidak berdaya, apalagi ketika kita membayangkan disabilitasnya berupa tunadaksa, maka kita anggap mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Sudah, ketika imajinasi tentang kekerasan seksual yang keliru itu digabung dengan anggapan tentang penyandang disabilitas yang juga keliru itu, maka memang tidak akan bertaut. Sehingga muncul pertanyaan, bagaimana mungkin penyandang disabilitas bisa melakukan kekerasan seksual, bisa memangsa korbannya. Karena itu kita perlu keinsafan bersama untuk meluruskan persepsi tentang apa itu kekerasan seksual. Jadi kekerasan seksual alih-alih berfokus pada aktivitas fisik yang sifatnya menyakiti korban secara seksual, sesungguhnya esensi atau intisari dari kekerasan seksual adalah pada sikap batin. Ada pada kondisi mental seseorang, yaitu bagaimana seseorang memiliki kemampuan yang dahsyat untuk mempersuasi, untuk mengintimidasi, atau untuk mengiming-imingi target, sehingga target mau melakukan perbuatan seksual sebagaimana yang diinginkan oleh si pelaku. Walaupun sesungguhnya si target tidak ingin melakukan itu. Jadi ketika ada satu pihak yang menginginkan adanya aktivitas seksual, sementara pihak lain tidak menginginkan aktivitas seksual, maka ini disebut sebagai sebuah aktivitas seksual yang non-konsensual.
tidak disertai dengan persetujuan kedua belah pihak. Sah sudah, ini merupakan kekerasan seksual. Dengan demikian, siapapun yang memiliki kecakapan berpikir untuk kemudian menerapkan siasat-siasat psikologis terhadap target, agar sekali lagi target mau melakukan sebuah aktivitas seksual, maka itu merupakan aktivitas jahat yang bisa dilakukan oleh siapapun, termasuk oleh penyandang disabilitas sekalipun. Ketika dia memiliki kecakapan untuk menerapkan siasat psikologis itu. Ya, lalu bagaimana kita meluruskan melihat yang soal penyandang disabilitas, Bung Reza? Tadi kan kita menuntut keinsafan bersama soal pengertian kekerasan seksual dan kemudian tentang penyandang disabilitas itu sendiri. Tadi sudah saya sebut bahwa kata kuncinya adalah siasat psikologis yang diterapkan oleh si pelaku. Nah, sekarang kita berfokus pada penyandang disabilitas. Pertanyaan induknya adalah, ini disabilitas jenis apa? Kalau kita bicara disabilitas jenis tunagrahita, yaitu ketidakcakapan berpikir, intelektualitasnya rendah, kemampuan berpikirnya kacau dan sejenisnya, maka masuk akal bahwa ada penyandang disabilitas jenis tunagrahita yang memang tidak bisa menerapkan siasat psikologis untuk menaklukkan targetnya. Tapi kalau kita bicara tentang disabilitas jenis lain, anggaplah tunadaksa, yaitu orang-orang dengan bagian tubuh yang tidak lengkap. Betapapun bagian tubuhnya tidak lengkap, kakinya kah itu, tangannya kah itu, atau lainnya, tapi ketika intelektualitasnya, ketika proses berpikirnya, dia punya kecakapan untuk menerapkan siasat psikologis, maka memungkinkan bagi dia untuk menaklukkan targetnya. Sehingga tadi saya katakan, ketika target berhasil ditaklukkan lewat siasat psikologis itu, baik berupa ancaman, intimidasi, maupun berupa iming-iming atau grooming behavior, maka target akan bisa memaksa korban untuk melakukan apa yang dia inginkan. Kendati memang korban menjadi tanda petik lebih aktif untuk melakukan aktivitas seksual tersebut. Kendati kata aktif itu jangan dianggap sebagai korban berinisiatif, tapi korban aktif melakukan sebuah aktivitas seksual karena berada di bawah pengaruh siasat psikologis, baik berupa ancaman atau intimidasi maupun iming-iming atau grooming behavior dari pelakunya. Menarik sekali dan ini secara runtun dijelaskan oleh Bung Reza sehingga kita punya dasar berpikir ketika itu sehingga itu bisa bertaut. Kalau sebelumnya kan secara awam kita melihat apa mungkin, dan sekarang sudah jelas. Nah, sekarang boleh kita lebih jauh, Bang Reza. Misalnya begini, kalau dari kronologi yang diceritakan oleh kuasa hukum korban ya berinisial MA, disebutkan bahwa sebenarnya artinya baru bertemu, artinya baru mengenal. Kemungkinan intimidasi secara psikologis seperti ini itu bisa membutuhkan waktu berapa lama sih? Apakah mungkin misalnya baru kenal, ngobrol sebentar, dan kemudian orang itu bisa menjadi korban yang terintimidasi secara psikologis sehingga ikutannya tadi misalnya ada tindakan pidana TPKS? Relevan bagi kita sekarang untuk mendiskusikan hal ihwal terkait dengan suggestibility yang barangkali bisa diindonesiakan menjadi suggestibilitas. Suggestibility atau sugestibilitas menunjuk pada seberapa peka seseorang, seberapa rentan seseorang untuk menerima sugesti dari pihak lain. Baik sugestinya itu berupa ancaman, kekerasan, intimidasi, maupun sugesti berupa pengaruh bujuk rayu, iming-iming hadiah, ajakan pertemanan, tawaran perlindungan, dan hal-hal yang tanda petik positif lainnya. Ya. Ada sekian banyak riset yang menunjukkan bahwa jenis kelamin perempuan merupakan salah satu kelompok manusia yang memiliki suggestibility lebih tinggi. Itu artinya, hitung-hitungan di atas kertas, kaum perempuan memang memiliki kerentanan ekstra untuk kemudian terkena katakanlah jebakan psikologis yang dimainkan oleh seorang pelaku, sampai kemudian terjadi peristiwa pemangsaan secara seksual terhadap korban itu. Ya. Itu satu hal. Yang kedua, kita bicara tentang ego strength alias resiliensi atau daya lenting. Ketika seseorang sudah menjadi korban kekerasan seksual, tidak tertutup kemungkinan akan sangat sulit bagi yang bersangkutan untuk mencari pertolongan. Kenapa? Karena ego strength-nya, resiliensinya lemah. Bisa karena ketakutan yang berkepanjangan, bisa karena ketidakpercayaan dia terhadap otoritas penegakan hukum, bisa karena kalkulasi dia bahwa dia akan kalah berhadapan dengan pelaku, bisa pula karena dia merasa cemas karena masyarakat tidak akan memberikan dukungan. Itulah kombinasi antara suggestibility dan resiliensi yang berpadu sedemikian rupa menentukan seberapa jauh kemudian seseorang bisa dalam waktu singkat
menjadi target atau objek pemaksaan seksual. Ya, Bung Reza, kalau kita lihat lokasi pertama bertemunya atau awalnya mereka bertemu di sana adalah di tempat publik, di tempat umum begitu ya. Pertanyaannya adalah kondisi seperti apa yang lebih detail mereka yang paling rentan, kalau tadi kan secara perempuan secara umum begitu ya, kaum perempuan secara umum. Seperti apa kondisi paling rentan yang dimiliki oleh calon korban yang bisa terintimidasi secara psikologis ini? Lebih ke seperti apa misalnya ciri-cirinya supaya ini bisa menjadi pelajaran? Saya tidak bermaksud untuk mendiskreditkan penyandang disabilitas ya, tetapi saya bayangkan begini. Tadi kita singgung tentang suggestibilitas atau suggestibility, yaitu tingkat kerentanan target terhadap berbagai macam bentuk sugesti yang dilancarkan oleh pelaku. Ya. Pada saat yang sama, kalau kita bayangkan pelaku adalah penyandang disabilitas, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa seorang penyandang disabilitas akan kemudian menjadikan keterbatasan dirinya sebagai sebuah instrumen untuk semakin memperkuat sugesti yang dia berikan kepada target, bahwa si pelaku ini pada dasarnya adalah orang yang lemah, orang yang tidak berdaya, orang yang tidak akan mungkin melakukan kejahatan, orang yang pantas dipercaya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dengan kata lain, ada dinamika yang saya buat singkatannya menjadi ADE. Ya. Authority. Penyandang disabilitas yang berhasil memainkan siasat psikologis itu, barangkali juga memanfaatkan keterbatasan dirinya untuk menumbuhkan kepercayaan dari target, berarti kita anggap sang pelaku ini punya authority. Dia punya power, dia punya kuasa atas targetnya. Pada saat sama, sang target, orang yang diincar oleh pelaku, berada pada posisi dependent. Dia berhasil ditaklukkan secara psikologis oleh si pelaku, sehingga dia mengalami ketergantungan sedemikian rupa terhadap diri si pelaku. Ketika pihak yang punya authority, punya power, bertemu dengan pihak yang sudah terbangun dependence-nya atau ketergantungannya, maka masuk ke tahap berikutnya, yaitu exploitation, di mana orang yang punya power tersebut, orang yang punya authority tersebut alias si pelaku akan memanfaatkan si korban yang sudah tergantung pada dirinya untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa memuaskan hasrat seksual sang pelaku. Authority, dependence, dan exploitation. Itulah dinamika psikologis yang berlangsung antara pelaku dengan korban. Dan harus saya tandaskan ulang, siapapun itu, termasuk penyandang disabilitas sekalipun, sekiranya dia punya kecakapan untuk menerapkan siasat psikologis terhadap korbannya, maka tidak terlalu kemungkinan siapapun itu akan bisa menjadi pelaku kekerasan seksual. Bung Reza, bisa nggak kemudian kembali ke awal seperti kita berdiskusi tadi itu, bahwa ketika kita sendiri berpikir apa iya mungkin penyandang disabilitas melakukan itu, dengan berpikir seperti itu berarti rentan juga bisa menjadi korban ya, karena tadi basic pemikirannya kita menganggap bahwa disabilitas itu adalah lemah begitu ya, Bu Reza. Apakah ketika kita berpikir seperti itu, maka sebenarnya kita sendiri adalah rentan bisa menjadi korban yang terintimidasi secara psikologis? Mungkin agak hiperbola ketika saya katakan bahwa siapapun pada akhirnya dalam konteks untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual patut menerapkan DTA. Don't trust anyone. Jangan percaya pada siapapun. Termasuk mereka-mereka yang secara lahiriah kita anggap layak untuk dipercaya. Karena begitu kita terpikat, kita terpukau, atau kita kadung percaya bahwa orang yang berada di hadapan kita adalah orang yang layak dipercaya, maka boleh jadi kita akan berbagi cerita, berbagi foto, atau berbagi hal-hal yang sifatnya privat lain. Hal-hal yang privat inilah yang justru di kemudian hari bisa dimanfaatkan secara jahat oleh orang-orang yang akan mengambil manfaat seksual tertentu dari diri kita. Don't trust anyone, jangan percaya terhadap siapapun, jangan menilai seseorang dari penampilannya, don't judge a book by its cover, kata orang barat, tampaknya juga relevan ketika kita diskusi tentang hal ini. Oke, baik. Saya akan masuk ke lebih jauh dalam soal begini. Kalau melihat kronologi untuk satu kasus ya, karena yang dua
yang dua korban lainnya yang katanya melapor ini kita belum menerima informasi secara detail dari kronologinya. Karena kronologi yang disampaikan korban pertama ini kan disampaikan oleh kuasa hukumnya sehingga kita bisa baca laporannya. Dan kalau ceritanya itu ada rentang waktu yang cukup panjang dan ada perjalanan. Pertanyaan saya sebenarnya begini, kemampuan mengintimidasi seseorang secara psikologis itu atau mungkin tadi sugesti ya, mensugesti orang tadi itu bisa bertahan berapa lama sih? Maksudnya kan di sini ada perjalanan menuju ke sebuah penginapan, kemudian di situ ada proses pembayaran, artinya berinteraksi dengan pihak lain selain dua orang ini begitu ya. Itu bisa bertahan berapa lama? Apakah ada celah kemampuan untuk kemudian berontak, berteriak bagi korban? Celahnya seperti apa? Sehingga pertanyaan awamnya itu begini, kok bisa patuh banget, kok bisa nurut banget gitu, Bung Reza? Kita tidak berbincang tentang sugesti dalam fantasi-fantasi bahwa ini orang dihipnosis dan sejenisnya ya, tidak. Ini sugesti yaitu pemberian pengaruh dari seseorang yang punya authority terhadap orang yang akan dibangun dependence atau ketergantungannya. Nah, saya membayangkan bahwa kalaulah benar bahwa aksi ini sudah berlangsung berulang kali, maka pertama, sesungguhnya kita patut berasumsi bahwa pelaku kekerasan seksual adalah orang yang dari waktu ke waktu terus belajar untuk mempercanggih siasat psikologis yang akan dia mainkan. Dari waktu ke waktu dia semakin menemukan bahwa keterbatasan yang ada pada dirinya justru bisa dimanfaatkan sebagai sebuah instrumen untuk menaklukkan targetnya. Itu poin yang pertama. Yang kedua, saya bayangkan pula bahwa boleh jadi seseorang yang melakukan kekerasan seksual berulang kali, betapapun baru kali ini berurusan dengan polisi, mereka ini sudah bisa disebut sebagai residivis. Tapi residivismenya, pengulangan perbuatan pidananya tidak dihitung argonya berdasarkan keluar masuk penjara, bukan. Tapi berdasarkan seberapa banyak sesungguhnya korban yang sudah dia mangsa. Terlepas apakah korban-korban terdahulu melapor atau tidak, terlepas apakah kejahatan-kejahatan seksual di masa lalu menjadi kasus hukum atau tidak, tapi faktanya kalau korban yang dia bangsa sudah banyak, sudah berulang kali, maka sudah orang semacam ini sepatutnya disebut atau dianggap sebagai residivis. Itu artinya kita punya alasan untuk memandang orang semacam ini, residivis semacam ini sebagai sosok yang berbahaya. Tentang berapa lama kemudian pengaruh sugesti itu akan bertahan, tadi saya katakan, begitu dependence atau ketergantungan si korban itu terbangun terhadap diri si pelaku, dependence itu bisa berupa hal-hal yang sifatnya rahasia, kelemahan-kelemahan pribadi, aib yang semestinya ingin ditutupi. Tapi ketika hal semacam ini terlanjur terbuka, sehingga sekali lagi korban mengalami dependence atau ketergantungan terhadap pelaku yang punya authority, maka selama itu pula pengaruhnya akan muncul. Dengan pengertian selama itu pula lah sang pelaku akan bisa melancarkan aksi jahatnya terhadap korban. Oke, baik. Bung Reza, kita berbincang ini tentu saja supaya menjadi pembelajaran bagi kita semua dan masyarakat yang menyaksikan ini, begitu ya, supaya kita bisa menjaga diri, menjaga orang-orang terkasih kita, dan masyarakat tentu saja bisa memahami tentang hal ini. Poinnya begini, ketika ini sudah ada korban yang lain, artinya tadi sebenarnya ini dilakukan secara berulang, residivis begitu ya. Dia apakah mungkin seseorang seperti ini itu memang sudah punya kemampuan atau keahlian menyasar mangsanya dengan tepat? Karena kalau kita lihat sekali lagi kembali ke korban pertama ini yang kemudian diceritakan oleh kuasa hukumnya, awalnya berjalan-jalan bercerita, ada simpati di sana, dan ketika berjalan melihat satu sudut di situ ada orang yang sedang menjalin kasih misalnya begitu, lalu kemudian menangis mengingat masa lalu. Ini kan bisa kita bayangkan, berarti apakah korban ini memang kondisinya labil sehingga mampu dilihat oleh pemangsa ini dengan mudah, padahal itu di tempat umum, sehingga maksudnya ini supaya kita bisa berhati-hati bahwa pemangsa-pemangsa seksual, predator-predator seksual seperti ini tuh memang memiliki kemampuan untuk membidik mangsanya dengan tepat. Terbukti ini kan bisa disebut labil, melihat orang menjalin kasih dia terpukul menangis, lalu cerita itu masa lalu sehingga bisa diajak kemanapun begitu, sehingga tersugesti tadi ada relasi kuasa di sana, Bang Reza. Mas Indra menyebut kata labil, sementara saya menggunakan istilah dependence. Intinya sama, bahwa boleh jadi
seorang pelaku kejahatan sesungguhnya juga sudah membangun victim profiling, mencoba membangun profil tentang siapa yang akan dia jahati. Ini menjadi bukti bahwa saya berkeyakinan betul pada mazhab kedua dalam psikologi, bahwa setiap perilaku manusia, termasuk perilaku jahat manusia, sesungguhnya adalah produk dari proses belajar. Siapapun manusianya, termasuk penyandang disabilitas sekalipun, seandainya mereka berkesempatan untuk belajar tentang kejahatan, maka tidak terkemungkinan maka siapapun akan kemudian bisa melakukan aksi kejahatan. Nah, dengan dasar berpikir sedemikian rupa, kalau pelaku kita pahami sebagai sosok pembelajar, maka korban pun sepatutnya menjadi sosok pembelajar, bahwa dia barangkali akan bisa memetakan kapan relasi antara dirinya dengan pelaku sudah mulai terasa power asimetri, sudah mulai terjadi ketidakseimbangan dalam konteks power, sudah mulai bisa merasa bahwa authority ternyata berada di satu pihak, sementara dependence ada di pihak saya. Nah, kalau situasinya sudah power asimetri semacam itu, sudah dipelajari, sudah dipetakan semacam itu, maka mudah-mudahan para calon korban akan bisa memiliki daya tangkap ekstra agar kemudian tidak menjadi korban kekerasan seksual yang sesungguhnya. Baik, menarik sekali Bung Reza, dan terima kasih atas perbincangan kita sore hari ini memberikan gambaran wawasan kita semua tentang apa yang terjadi sehingga kita semua clear, dapat mampu memahami. Silakan Bung Reza. Ya, silakan. Saya ingin memberikan disclaimer bahwa diskusi ini sama sekali tidak saya maksudkan untuk mendiskreditkan siapapun, termasuk penyandang disabilitas. Yang ingin saya katakan adalah bahaya pengaruh atau siasat psikologis yang dimainkan oleh pelaku guna memangsa target atau calon-calon korban kejahatan seksualnya. Siapapun yang memiliki daya sugesti, siapapun yang bisa memberikan iming-iming, dalam kurung, siapapun yang bisa memainkan siasat psikologis itu adalah sosok yang patut untuk diwaspadai. Baik. Terima kasih sekali lagi Bang Reza Indragiri, psikolog forensik, telah bergabung bersama kami memberikan penjelasan dan wawasan terkait dengan kasus yang terjadi di NTB ini. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum Bang Reza. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.